وقل رب زدني علما. Akhirnya teman-teman sekalian sampai kita akan berpisah dengan tokoh kita ini karena kita kalau bahas ini panjang sekali. Saya sudah bilang tadi kita butuh mungkin pertemuan beberapa kali untuk menyelesaikan, bahkan mungkin butuh satu buku sendiri kalau membahas secara detail dan tanpa perangan-perangan. Tadi cuma sebagian kecil yang kita bahas ya. Tapi intinya teman-teman sekalian, tiba saatnya pada saat beliau akan meninggal dunia dan wafat. Agak unik sekali. Beliau pada saat mau meninggal sakit keras ya. Padahal ini masih berada di wilayah peperangan di negeri Syam, tepatnya di Hims, salah satu kota di Syria sekarang ya. Maka dia sakit keras dan akhirnya ajalnya datang gitu ya. Sebelum beliau meninggal beliau mengatakan, aku telah berusaha mencari dan mendapatkan kematian sebagai syahid pada peluang-peluang yang ada. Setiap ada kesempatan aku tidak pernah sia-siakan. Akan tetapi ia tidak ditakdirkan untukku. Hingga aku harus mati di atas ranjangku. Tidak ada amalan yang lebih aku harapkan setelah tauhid daripada satu malam yang aku lewati dalam keadaan bersiaga untuk perang. Langit membuatku takut dan kami sedang menanti waktu subuh agar kami bisa menyerang orang-orang kafir secara mendadak. Kemudian dia mengatakan, jika aku mati, maka lihatlah senjata dan kudaku, jadikan ia sebagai perbekalan di jalan Allah. Maksudnya itu bukan warisan. Ini aku hibahkan dari sekarang, pedangku, kudaku, perisaiku semua pakai berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan akhirnya aku mati di atas ranjangku dan aku tidak layaknya seperti orang biasa. Namun ulama menanggapi ini, termasuk penulis buku kita, beliau mengatakan, sungguh kami sangat yakin wahai Khalid, kalau engkau termasuk dalam sabda Nabi SAW, man sa'adallaha syahadata bisidq. Siapa yang jujur ingin mendapatkan mati syahid, jujur kepada Allah, ballagahu Allah manazir syuhada wa in mata ala firashi. Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada walaupun mati di atas ranjangnya. Dan jenazahnya pun ikut diantar oleh Umar radhiyallahu anhu, digiring sampai beliau dikuburkan. Dari Nafi' disebutkan riwayat ketika Khalid meninggal, ia tidak meninggalkan selain kuda, senjata dan budaknya. Maka Umar berkata, semoga Allah merahmati Abu Sulaiman, ia tetap seperti yang kami sangka, yakni tetap zuhud dan tidak tergoyahkan dengan perhiasan dunia. Artinya walaupun dia secara rasional, orang kalau menang peperangan seperti beliau banyak harta rampasan perangnya. Tapi itu tidak ada pengaruhnya. Beliau sedekahkan, dipakai juga untuk berperang di jalan Allah, disedekahkan pokoknya sampai habis gitu ya. Umar juga berkata kepada Khalid saat masih hidup, wahai Khalid, demi Allah sungguh mulia, engkau sungguh mulia bagiku. Engkau sungguh aku sayangi. Dan ketika Khalid meninggal, Umar berkata, telah robek satu bagian dari Islam yang tidak mungkin ditambah lagi. Maksudnya dengan meninggalnya Khalid, susah kita untuk mencari penggantinya. Dia juga mengatakan, demi Allah, ia adalah orang yang tepat perhitungannya terhadap leher-leher musuh dan memiliki watak yang betul-betul diberkahi. Dari Abu Ajma As-Sulami, ia menuturkan dikatakan kepada Umar, tidakkah sebaiknya engkau menunjuk pengganti wahai Amir Mukminin? Karena Umar bin Khattab pada saat masih hidup, masih sehat, orang-orang bilang, nanti kalau anda meninggal siapa gantinya wahai Amir Mukminin? Ia menjawab, seandainya aku mendapati Abu Ubaidah ketika aku angkat dirinya menjadi pemimpin setelahku, lalu aku dihadapkan kepada Rabbku, kemudian dia bertanya kepadaku, mengapa engkau mengangkat Abu Ubaidah sebagai penggantimu? Maka aku akan menjawab, karena aku telah mendengar hambamu dan kekasihmu Muhammad SAW bersabda, setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Dan seandainya aku punya pilihan lain, mendapati Khalid bin Walid masih ada saat aku akan meninggal dunia, kemudian aku angkat dia menjadi pemimpin setelahku. Jadi Umar berharap kalau Khalid masih ada, itu diangkat jadi khalifah setelah Umar meninggal gitu. Lalu aku datang menghadap Rabbku, lalu aku ditanyakan, ya, kenapa engkau memilih Khalid bin Walid? Aku akan mengatakan, karena aku telah mendengarkan hamba dan kekasihmu Muhammad SAW mengatakan tentang Khalid. Khalid bin Walid adalah pedang dari pedang-pedang Allah yang dihunuskan kepada orang-orang musyrik. Kata penulis kata-kata yang menarik ya. Dia mengatakan Khalid bin Walid dilahirkan sebagai panglima, ia hidup sebagai panglima, meninggal sebagai panglima, jasadnya pun pergi, tetapi semua kenangan indah perjuangannya masih terkenang.
dan terus akan menjadi pelajaran bagi semua generasi muslim yang ingin berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Zinad mengatakan bahwasanya tak kala Khalid bin Walid akan menghadapi sakaratil maut, ia sempat menangis seraya berkata, aku bertemu ini dan itu dalam banyak penyergapan. Maksudnya serangan, ketakutan, kekhawatiran, aku hadapi semua itu di medan perang. Dan tidak ada satu jengkal pun di jasadku, satu jengkal, melainkan terdapat bekas sabetan pedang atau tusukan anak panah. Kini akhirnya aku mati seperti matinya seekor unta yang mati. Sungguh tidak akan pernah terlelap mata para pengecut. Maksudnya ya dia berharap mati di medan perang dibunuh oleh musuh, tetapi subhanallah dia mati di atas ranjang. Ada tanggapan sebagian ulama yang menarik berhubungan dengan masalah ini, yaitu karena Khalid bin Walid memang sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pedang Allah yang terhunus, gitu ya. Maka kalau dia mati terbunuh di medan perang, bisa saja ada statement musuh yang membunuhnya, aku telah membunuh pedang Allah. Maka ada hikmah tertentu di sini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat dia mati dibunuh orang, matinya di atas ranjang, sehingga julukan itu tetap kekal abadi. Berarti betul-betul pedang Allah tidak terkalahkan. Nah itu luar biasa itu hikmahnya ya. Dan tetap dia akan mendapatkan mati syahid karena memang dia ikhlas ingin mati syahid. Ini contohnya orang ikhlas ingin mati syahid ya. Karena dia berharap memang